Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita bertemu lagi di halaqah mingguan yang hari ini kita akan membahas tentang tema nataijul ibadah, hasil-hasil dari ibadah. Baik, sebelum kita masuk, kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Suka yang mana kira-kira? Kenapa bisa berbeda? Ya tentu hal itu berbeda karena adanya ilmu dan skill pemainnya, sehingga hasilnya pun berbeda. Nah, demikian pula dengan ibadah. Nah, ibadah dalam Islam, sebuah ibadah yang baik tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Sebagaimana pohon yang baik, seperti halnya pohon durian, ketika dia tumbuh dengan baik, maka hasilnya adalah akan muncul buah durian yang manis rasanya, juga harum baunya. Sama halnya dengan beribadah. Ibadah yang baik, yang salim, akan menghasilkan hal-hal positif yang lainnya. Di antaranya seperti iman, Islam, ihsan, ikhbat, tawakal, mahabbah, raja, khauf, taubat, doa, khusyuk, yang semuanya akan bermuara kepada satu titik, yaitu menjadi pribadi yang takwa. Nah, seperti apa semuanya itu nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Baik, sasaran dan materinya kali ini bersasaran satu, bagaimana kita mampu memahami makna ibadah salimah seperti apa. Yang kedua, mengerti unsur-unsur yang dihasilkan dan wajib diwujudkan dalam beribadah serta secara benar. Yang ketiga adalah mengerti hubungan ibadah salimah dengan ketakwaan. Ini tiga hal ini insya Allah kita akan bahas pada video kali ini. Nah, kisi-kisi materinya yang pertama mencakup dengan prinsip mencapai ibadah yang benar. Nanti kita akan coba bahas iman, ada Islam, ihsan, dan seterusnya beserta dalil-dalilnya, juga bagaimana kesemua hal tersebut menjadi nilai tambah, menjadi bahan bakar untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kenapa iman itu penting? Tentu akan berbeda orang yang beribadah dengan keimanan, dengan beribadah tanpa dengan keimanan, atau ikut-ikutan. Nah, orang yakin sesuatu itu berharga, pasti tidak akan pernah mudah dia menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Baik, itu adalah iman. Yang selanjutnya adalah al-Islam. Selanjutnya al-Islam. Al-Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri kepada Allah dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Tentu dalam konteks duniawi, manusia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam mengajarkan kita untuk bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat memulai salat, beberapa ulama meyakini bahwa itu merupakan simbol penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhan, pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya al-ihsan. Ya, ihsan adalah berbuat yang lebih dari standar yang telah ditentukan, melakukan ibadah dengan optimal. Ya, tidak hanya cukup menggugurkan kewajiban, maupun cukup saja. Analoginya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah menunjukkan pentingnya kesempurnaan. Jadi ketika seseorang dalam pengawasan, tentu ya apa yang diawasi oleh seseorang tersebut ingin terlihat sempurna, ingin terlihat lebih baik, ingin menjadi yang terbaik. Nah, di sini menunjukkan sebuah pesan bahwasanya seorang yang beribadah dengan benar akan mencurahkan kemampuannya secara optimal ya, untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, ini adalah ihsan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsan wa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah ihsan. Selanjutnya adalah ikhbat, tunduk. Ibadah salimah akan memunculkan ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Sang Pencipta, sehingga ia tidak merasa risau atas apa yang terjadi di hadapannya terhadapnya di dunia, bagai batu yang tertunduk ke dalam bumi, tertanam ke dalam bumi, tidak mudah tergoyahkan bahkan oleh ombak sekalipun. Ini adalah ikhbat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 112, wattaibuna wal abiduna hamiduna saihuna raki'una sajiduna amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wa hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang yang tunduk, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembiralah orang-orang mukmin itu. Selanjutnya adalah tawakal. Ya, orang yang beribadah dengan benar akan memiliki ketawakalan yang tinggi, sehingga kokoh hatinya, positif pemikirannya, ridho atas apa yang terjadi padanya dan pada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ya qaumin
ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa Allah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, dan aku dikehendaki menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada aku bertawakal, hanya kepadanya lah aku kembali. Ini cerita tentang bagaimana Nabi Syuaib diberikan cobaan yang luar biasa, namun dia tetap bertawakal, berhusnuzan kepada Allah, tetap berpikir positif atas apa yang terjadi pada dirinya. Ini adalah salah satu bentuk tawakal yang seharusnya dimiliki oleh setiap umat Islam. Selanjutnya adalah al-mahabbah, cinta. Seorang mukmin yang beribadah dengan benar akan muncul di dalam hatinya rasa cinta untuk beribadah, resah saat jauh dari beribadah, sebagaimana yang telah kita dengar dari para sahabat, di mana ibadah ditempatkan sebagai sarana bagi mereka untuk melepas penat dari kesibukan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan yang selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencari Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang berzalim itu mengetahui mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah lah yang layak disembah dibandingkan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah kecintaan, rasa cinta yang dimiliki seorang mukmin seharusnya terwujud dari ibadahnya yang benar. Selanjutnya ada al-raja. Ibadah yang benar mengandung rasa raja, pengharapan. Ibadah yang dilakukannya tidak kosong, ya, tidak garing. Jadi ada harapan di sana. Ibadah yang dilakukan ada sebuah pengharapan atas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pengharapan untuk mendapat kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah ibadah yang benar. Selanjutnya takut, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang salimah akan menghasilkan rasa takut. Takut apa? Takut terhadap hal-hal yang membahayakannya secara manusiawi. Ya, efek dari ibadah yang baik akan menimbulkan rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelak akan membahayakannya. Siksa neraka misalnya. Terhadap beberapa macam takut, ya, yang Allah berikan supaya manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, ada beberapa macam istilah takut dalam berbahasa Arab, seperti misalnya khauf dan khasyah. Khauf adalah ketakutan yang dirasakan oleh manusia, ya, fitrah manusia takut, misalnya takut terhadap macan dan lain sebagainya, itu adalah khauf, ya. Atau takut yang dilandasi karena adanya pemahaman terhadap sesuatu, pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti khasyah. Bukan karena takut akan melukai diri sendiri, tapi takut karena jika tidak dilakukan misalnya akan mengkhianati rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang timbul karena pemahaman yang mendalam disebut dengan khasyah. Dan ada makna-makna lainnya. Nah, kesadaran akan ilmu seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa khauf lebih pada ketakutan yang dilandaskan pada hal yang bersifat manusiawi, sedangkan khasyah adalah ketakutan disebabkan karena ma'rifatullah, mengenal Allah, pemahaman kepada Allah yang mendalam, sehingga pemahaman tersebut menimbulkan rasa takut. Selanjutnya mahabbah. Nah, antara mahabbah, raja dan khauf ini tidak akan bisa terpisahkan.
ya sangat terikat satu sama lain. Ya, kalau di slide seperti halnya guru, namun kita coba ambil analogi yang lain seperti halnya kendaraan bermotor. Mahabbah itu bagaikan bensinnya, bahan bakarnya. Khauf adalah remnya, sedangkan raja adalah tujuannya. Ya, tanpa ketiga hal ini akan menjadi sulit. Tanpa bahan bakar, kendaraan tidak akan dapat berjalan. Tanpa tujuan, perjalanan menjadi sia-sia. Tanpa rem akan membahayakan pengendara. Makanya tiga hal ini harus ada. Untuk apa? Supaya ibadah kita benar, supaya ibadah kita sempurna. Selanjutnya taubat, ya, tingginya kecenderungan seseorang untuk bertaubat atas setiap kesalahan yang diperbuat. Nah, ini adalah sebuah wujud atas tingginya tingkat ibadah seseorang, benarnya ibadah seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wa hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Nah, ini adalah mereka bertaubat, taibuna al-abidun. Bagaimana seorang taubat ini diikatkan dengan abid yang beribadah, ya, sehingga sesungguhnya seorang yang memiliki kualitas ibadah yang bagus akan cenderung untuk melakukan taubat sering terus menerus sebagai bentuk wujud dari sempurnanya salat, sempurnanya ibadah orang tersebut. Selanjutnya doa, ya. Ibadah sebenarnya salat secara bahasa memiliki makna ibadah. Salat, seorang ahli ibadah menjadikan setiap amalannya sebagai satu bentuk doa, sehingga ia bernilai, ya, tidak sekedar perkataan tanpa memahami maknanya. Perkataan seperti halnya tidak mempunyai bobot dan makna, seperti halnya hafalan saja. Namun orang yang benar-benar beribadah dengan benar, setiap apapun yang dia lakukan dari ibadah dijadikannya sebagai wasilah doa untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketergantungan ia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir apa yang terjadi terhadap dirinya. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata seorang yang beriman, ya. Setiap apapun yang terjadi, dia berdoa kepada Allah. Bahkan diriwayatkan seorang sahabat pernah putus tali sandalnya, lalu dia berdoa kepada Allah untuk supaya sandalnya itu bisa kembali pulih, supaya sandal itu bisa kembali digunakan. Luar biasa. Itu adalah para sahabat. Nah, tentu seharusnya kita sebagai manusia yang kualitasnya jauh seharusnya lebih banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak untuk mengharapkan rahmat. Selanjutnya, nah, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka-mereka yang tidak khusyuk dalam salatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina amanu wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabli fatala 'alaihil amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum datanglah waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya akan diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini Allah sangat menegur mereka yang tidak beribadah dan secara sungguh-sungguh, secara khusyuk, tidak sempurna ibadahnya. Nah, ini bukan sekedar anjuran, namun ini harus dilakukan supaya apa? Supaya apa yang menjadi ibadah kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah 11 tersebut dilakukan dengan benar, maka akan timbul sebuah wujud baru, metamorfosa, yaitu menjadi pribadi yang takwa. Jadi hasil dari semua itu adalah ketakwaan.
Nah, ini adalah semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk bisa mengarahkan kita menjadi pribadi yang takwa, sehingga ibadah apapun yang kita laksanakan mempunyai buah dan hasil, sehingga dia akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.